Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pacia Waramadani dengan NIM 25113211110 dari prodi S1 Gizi kelas A. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester tentang keyakinan dengan judul Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Nah, pemikiran Muhammad Natsir antara agama dan negara. Negara adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas, dan kewajiban. Yang khusus menurut Muhammad Natsir, institusi ini adalah sebagai suatu badan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi dengan alat-alat material dan peraturan-peraturan yang diakui oleh umum. Maka dari itu berdirinya suatu negara sebagai sebuah institusi harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, undang-undang dasar, sumber hukum, dan aturan-aturan lainnya. Dengan kedaulatan tersebut, menurut Muhammad Natsir, negara memiliki cakupan seperti meliputi seluruh masyarakat dan segala institusi yang ada di dalamnya, serta mengikat atau mempersatukan institusi tersebut dalam suatu peraturan hukum, menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian masyarakat, dan memiliki hak untuk memaksa anggota untuk mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang ditentukan olehnya atau pimpinan. Selanjutnya, mempunyai tujuan untuk memimpin dan memberikan bimbingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai seorang ideolog Muslim, Muhammad Natsir sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kebenegaraan. Islam dalam pandangan Natsir mempunyai dua cakupan kehidupan, yaitu hidup duniawi dan ukhrawi. Itu pada hakikatnya hanyalah dua fase yang satu bersambungan dengan yang lain, sebagaimana bersambungnya malam dengan siang dan siang dengan malam menurut hukum peredaran angkasa dan sistem tertentu. Nah, pandangan Muhammad Natsir berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran dan nilai kerohanian, sosial, dan politik Islam terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam peradaban umat Islam, didasarkan pada keyakinan akan tauhid yang menurutnya mengandung dua sisi, yaitu sisi hak min Allah, yaitu perhubungan antara manusia dan Tuhan. Islam hak min an-nas, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Islam menurut Natsir tidaklah memisahkan urusan rohani dan mahala akan menjadi dasar bagi kehidupan dunia. Hal ini bermakna bahwa etika keagamaan yang bercorak universal akan ditekankan dalam ajaran Islam, meskipun menjadi dasar dalam kehidupan politik. Jadi, politik itu bukan suatu yang nampak netral, tetapi kebocoran atau kesucian politik tergantung pada sejauh mana manusia terlibat dalam politik itu, mampu menjadikan asas-asas kerohanian sebagai pedoman dalam perilaku politik mereka. Muhammad Natsir mengatakan tidak melihat Islam sebagai ad-din wa daulah atau agama dan negara secara sekaligus, menurut negara sebagai suatu yang perlu untuk menegakkan perintah-perintah agama, namun eksistensinya adalah sebagai alat belakang dan bukan sebagai lembaga keagamaan. Maka dari itu, tujuan negara sebagai sebuah institusi yang paling penting itu menurut Natsir adalah dalam rangka penegakan syariah. Keyakinan didasarkan pada rumusan konseptual bahwa undang-undang yang dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum, yaitu melalui institusi negara. Sedangkan proses berdirinya negara tersebut yaitu karena adanya keinginan dari kaum muslimin untuk melaksanakan atau menjalankan perintah Allah SWT. Nah, dengan berdirinya sebuah negara tersebut yang bercorak Islam dalam suatu wilayah dapat memaksakan menerapkan tujuan dari kehidupan bersama. Jadi kehidupan bernegara itu menurut Natsir adalah suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan mewujudkan keteraturan agar mampu mewujudkan kepentingan bersama dan masyarakat. Karena dengan adanya negara dan alat-alat kenegaraan, mereka dapat memaksa suatu keinginan bersama untuk keabadian dan kemaslahatan bersama
pula. Natsir setuju jika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Pancasila dianut sebagai dasar rohani, akhlak, dan susila oleh bangsa Indonesia. Natsir memberikan tafsiran tentang Pancasila. Pancasila adalah pernyataan dan dari niat-niat dan cita-cita kebijakan yang harus kita laksanakan. Terlaksananya di dalam negara dan bangsa kita. Natsir melihat bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam. Selanjutnya, untuk memahami pemikiran Natsir tentang agama dan negara, kita perlu memahami dua hal. Yang pertama, ada faktor situasi politik pada saat terjadinya polemik pada tahun 1940-an yang memunculkan polemik dan pertarungan ideologi antar kaum nasionalis Islam dengan kelalangan netral agama. Yang kedua, faktor emosional Natsir selaku tokoh negarawan Muslim yang melahirkan gagasan-gagasan definitif tentang pemikiran Soekarno yang cenderung ke arah sekuler. Natsir mencoba mencerminkan gambaran negara Islam sebagai mana yang dipahami oleh Soekarno maupun kalangan yang anti persatuan agama dan negara. Gambaran keliru mengenai negara Islam telah muncul semenjak lahirnya karya-karya kaum orientalis mengenai Islam. Diduga melalui karya-karya inilah menyebabkan menyebarkan gambaran keliru tentang negara Islam. Lahirnya karya-karya ini pada mulanya didorong keinginan untuk mengkritik dan menyerang Islam. Ini dilakukan dalam rangka kekalahan Eropa Kristen menghadapi kekuatan militer kaum muslimin dalam perang Salib abad 11-13. Kekalahan tersebut menyebabkan jatuhnya Konstantinopel dan Wina yang merupakan kota penting bagi Kristen, telah menimbulkan perasaan marah, malu, dan kebencian terhadap kaum muslimin. Lalu, para penguasa Kristen di Eropa bersumpah untuk mengusir umat muslim dari kota-kota tersebut. Bentuk penyerangan mereka adalah dengan membuat buku yang berisikan gambaran tidak benar mengenai Islam dan kaum muslimin tentang Nabi Muhammad SAW yang digambarkan mempunyai penyakit ayan, gila perempuan, penjahat, pendusta, dan lainnya. Oleh karena itu, Islam di bawah Muhammad Natsir bukanlah ajaran yang benar. Agama yang benar hanya agama Kristen yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dengan gagasan demokrasi terpimpin oleh membawa Soekarno ke puncak kekuasaannya memang telah ia dambakan sejak lama. Sebagai orang yang merasa betapa panasnya sistem demokrasi terpimpin, Natsir tentu mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih sistem itu. Sejak peristiwa patah arang antara Soekarno dan Natsir pada awal tahun 1951, lantaran kritik seperti itu wajar adanya, sekalipun berakibat buruk pada Partai Masyarakat